Halo teman-teman, selamat datang di konten Ringkas Film. Pada episode ini saya akan meringkas film yang berjudul Army of Thieves. Film ini menceritakan tentang seorang konten kreator YouTube yang memiliki kecerdasan untuk membuka sebuah brankas terbaik di dunia dan direkrut oleh perkumpulan kelompok yang sedang dicari-cari oleh polisi untuk menjalankan misi perampokan bank. Jadi, tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kita ke alur cerita film Army of Thieves. Di awal film, kita diperlihatkan dengan pria muda yang sangat ganteng bernama Ludwig Dieter sedang membuat konten tentang penjelasan dan sejarah brankas terbaik di dunia. Ia menjelaskan bahwa ada tempat brankas yang masih digunakan dan lokasinya masih penuh dengan misteri. Brankas tersebut bernama Das Rheingold, Valkyrie, Siegfried yang terakhir bernama Götterdammerung. Seusai mengupload video yang ia rekam, Dieter langsung menuju tempat kerja di sebuah bank sebagai teller. Sebelum itu, ia mampir ke coffee shop untuk membeli segelas kopi dan kue sebagai bekal di tempat bekerja. Di tempat bekerja, Dieter selalu mendengar keluhan-keluhan customer karena bank tersebut tidak dapat mengeluarkan uang sesuai dengan keinginan customer. Dikarenakan negara mereka sedang meranjak virus yang membuat manusia menjadi zombie yang mengakibatkan perekonomian menjadi krisis. Waktu istirahat, Dieter mengecek channel YouTube-nya yang berisikan satu komentar. Komentar tersebut untuk mengajak Dieter ke suatu tempat agar menunjukkan skillnya dalam merentas brankas. Pada malam hari, ia pun datang sesuai dengan petunjuk. Terdapat seorang penjaga pengawas tempat itu. Dieter lalu mengatakan password masuk tempat tersebut, sehingga ia dapat diarahkan menuju tempat masuk. Di sana ia sangat kaget karena banyak sekali orang bersorak-sorak dan Dieter ternyata pesaing terakhir di lomba membobolkan brankas. Setelah game tersebut dimulai, Dieter nampak gugup, namun ia berusaha untuk merentas brankas tersebut. Di mana game pertama hanya mencari 4 posisi. Dieter yang nampak panik karena sudah 3 orang yang berhasil merentas brankas. Akhirnya ia bisa menjadi orang keempat yang mampu merentas brankas tersebut. Lalu game kedua terdapat brankas yang lebih rumit dari sebelumnya dan hanya mencari 2 orang yang mampu merentas brankas tersebut. Pertandingan pun dimulai dan diberikan waktu 5 menit untuk merentas brankas itu. Nampaknya Dieter sedikit kesulitan karena kegugupannya. Setelah beberapa menit, ada 2 orang telah mampu merentas brankas itu dan dilanjut ke pertandingan terakhir. Di sana, ia sangat tenang dan hanya menyentuh brankas dan berbicara kepada lawannya bahwa brankas tersebut sangatlah rumit. Namun, Dieter hanya butuh waktu sebentar untuk membuka brankas tersebut dengan perlahan. Pada akhirnya, Dieter telah memenangkan pertandingan itu dan saat memenangkan pertandingan, tanpa sengaja, ia melihat seorang wanita yang membuatnya tertarik. Wanita tersebut bernama Gwen. Saat Dieter sedang di coffee shop, ternyata Gwen telah mengikutinya. Lalu ia berbicara kepada Dieter, suatu pekerjaan yang akan mengubah hidupnya. Ia menjelaskan pekerjaan tersebut dan memberi tahu kepada Dieter jika ia menerima tawaran Gwen, ia bertugas untuk merentas brankas yang berada di suatu bank. Dan Gwen bersama timnya ingin merentas 4 brankas terbaik di dunia. Di sanalah Dieter sangat tertarik dengan tawaran Gwen karena ia ingin sekali mencoba merentas 4 brankas tersebut. Setelah itu, Dieter menghampiri tempat tinggal Gwen. Di sana Gwen memperkenalkan Dieter kepada timnya. Gwen menjelaskan satu persatu tugas timnya di dalam kelompok itu. Setelah itu, Gwen langsung melakukan pembahasan tujuan dari tim tersebut. Mereka akan merampok 3 brankas terbaik di dunia, di mana tempat brankas tersebut berbeda-beda dan memiliki banyak sekali uang di dalamnya. Namun, sebelum langkah lebih maju, Gwen melakukan pemanasan untuk merentas brankas di sebuah bank kecil yang berada di kota terdekat. Nampaknya strategi yang mereka buat sangat terstruktur dan penyamarannya juga sangat baik. Gwen nampak masuk lebih dahulu untuk menuju ke sebuah penyimpanan. Setelah itu, Corina memancing teller agar terfokus dengannya. Di sana, Dieter langsung menuju kamar mandi dan dijemput oleh Gwen. Saat itu juga, mereka berdua langsung menuju arah brankas. Sesampai di sana, Dieter sangat kagum dengan brankas besar tersebut dan menceritakan tentang brankas itu kepada Gwen.
Setelah itu, Dieter langsung menghidupkan musiknya dan mulai untuk merentas brankas tersebut. Perlahan, satu persatu kunci brankas itu berhasil ia tembus. Dan setelah sekian lama, Dieter tampak yakin bahwa kunci tersebut telah terbuka semua yang pada akhirnya ia langsung membuka brankas itu dengan cara menariknya. Mereka pun sangat terkesiman melihat banyak sekali uang berada di dalam brankas. Lalu mereka memasukkan uang itu ke dalam tas yang mereka bawa. Mereka pun kembali menuju markas menggunakan mobil dan Dieter sangat bahagia. Mereka mengadakan pesta di tempat perkumpulannya. Dieter melihat Gwen sedang berdansa. Nampaknya Gwen tidak sedang baik-baik saja dengan sahabatnya, salah satu anggota tim itu. Saat Gwen masuk ke dalam kamar, Dieter telah berkunjung ke kamar Gwen. Mereka banyak cerita tentang apa yang terjadi dengan sahabatnya. Lalu Gwen menjelaskan persahabatan mereka sejak dari kecil. Seusai menceritakan masa kecil mereka dan strategi selanjutnya untuk merentas salah satu brankas yang terbaik di dunia, mereka langsung menuju bank besar di sebuah negara yang memiliki pertahanan yang ketat. Dengan peralatan yang lengkap, mereka mulai memasuki bank besar tersebut. Diawasi oleh Corina sebagai hacker yang mampu memasuki sistem pengawasan bank tersebut, Dieter mulai masuk bank membawa sebuah koper. Lalu, ia memberi kartu pengenal kepada penjaga agar ia dapat memasuki bank tersebut. Saat kartu itu di-scan, ia pun mulai memasuki bank dan ia dipandu oleh Corina untuk menuju brankas itu. Namun, tidak semulus itu. Ada beberapa kendala yang pasti mereka alami. Saat Dieter dan Gwen sudah berada di ruangan brankas tersebut, nampaknya ada penjaga di sana, lalu Gwen langsung menghajar penjaga tersebut hingga pingsan. Setelah itu, mereka berdua langsung menuju brankas dan Dieter sangat terkesiman dengan brankas itu yang bernama Valkyrie. Dengan kebiasaannya, ia menceritakan tentang brankas itu kepada Gwen, lalu Dieter beraksi untuk merentas brankas tersebut. Nampaknya ia sangat berhati-hati untuk menemukan celah dari brankas itu. Saat mereka berada di dalam ruangan, ternyata di luar terdapat masalah yang mengharuskan Brad mengubah rencana tersebut. Brad telah menjadi perampok bank sehingga bank tertuju kepada Brad. Namun Brad terkena tembakan dan ia pun keluar melewati kaca. Di dalam ruangan brankas, nampaknya Dieter berhasil untuk membuka brankas itu dan mereka berdua sangat gembira karena menemukan banyak uang. Gwen dan Dieter menuju keluar bank dengan membawa 2 tas besar yang berisikan uang menuju ke arah mobil. Saat Gwen sudah masuk ke dalam mobil, Dieter ternyata didorong oleh Brad karena Brad tidak menyukai keberadaan Dieter. Dieter berusaha untuk kabur dari kejaran polisi dengan menggunakan sepeda gayung yang berada di sekitarnya. Saat tim tersebut berada dalam perjalanan, rupanya Gwen ingin keluar dari tim tersebut bersama Corina. Saat Dieter sampai di kediamannya, rupanya Gwen dan Corina sudah menunggunya karena ingin membicarakan misi berikutnya. Mereka bertiga langsung berangkat untuk mengecek lokasi selanjutnya. Gwen yang sudah bersembunyi di sebuah truk yang berisikan brankas langsung melakukan aksinya untuk menghajar para sopir itu. Setelah berhasil, Dieter segera melakukan tugasnya untuk merentas brankas tersebut di dalam truk. Saat ia melakukan ritual, ternyata perjalanannya tidak selalu mulus, namun Dieter berhasil merentas brankas itu saat di dalam perjalanan. Mereka berdua berhenti di suatu tempat untuk mengambil isi brankas tersebut. Namun mereka dihadang oleh Rob dan Brad karena ingin merebut uang tersebut. Tetapi Gwen dapat mengatasi dengan baik dengan memborgol Brad dan Rob di pinggir truk. Mereka pun lalu melanjutkan perjalanannya ke sebuah desa untuk kabur menggunakan speedboat. Sesampainya di dermaga, mereka berdua dihadang oleh polisi. Namun, atas kebaikan Gwen yang mengaku bahwa ia dalang di balik semua ini, Gwen lalu mengorbankan dirinya untuk ditangkap karena Gwen adalah incaran dari para polisi. Dieter lalu dibebaskan oleh polisi tersebut karena Gwen telah melakukan perjanjian dengannya. Dia pun bebas dengan menggunakan bot, lalu ada sedikit penyesalan di hatinya. Setelah sekian lama, di sebuah kota California, seorang pasangan suami istri membawa blueprint brankas terakhir yang Dieter ingin rentas. Mereka menyewa Dieter dengan membayar $250 juta dan ia dengan senang hati akan merentas brankas tersebut. Dan film pun membagongkan. Sekian dulu alur cerita film Army of Thieves. Jika kalian menyukai film ini, jangan lupa like and share video ini agar lebih banyak orang yang mengetahui alur cerita filmnya. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar kalian mendapatkan notifikasi di setiap minggunya. Saya Eka Nikana mengakhiri video ini. Off skuy!